semuanya, ketemu lagi nih di podcast Teman Cerita. Selalu ada ruang untuk berbagi cerita. Halo, gimana nih kabarnya? Masih sehat-sehat kan? Di podcast kali ini, aku udah kedatangan teman cerita baru. Halo, mungkin bisa berkenalan dulu nih ke teman-teman cerita. Asalnya dari mana, namanya siapa, dan segala macamnya. Halo teman-teman cerita, aku Pia, asalnya dari Jogja, asli sini Biro Brajan kalau misalnya teman-teman mau main. Sekarang masih kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada semester 6. Ya, kurang lebih itu. Oke, halo. Hai. Halo Kak Pia. Halo. Kak Pia. Kak Pia lagi sibuk apa nih di Jogja selain perkuliahan dan segala macamnya? Sekarang jadi relawan PKBI dan sambil kerja juga kebetulan jadi educators di Sicilism Universe. Kalau misalkan teman-teman tahu ada influencer yang bergerak di bidang comprehensive sexuality education, di sana ada orang namanya Sisil dan dia sedang mendevelop one of the biggest, enggak biggest, ya pertama kali bikin organisasi pendidikan seks komprehensif di Indonesia. Dan kita sering bikin webinar. Kalau misalkan teman-teman penasaran, cek aja di Instagramnya. Oh, seru banget tuh teman-teman. Emang biasanya bahas tentang apa aja sih di sana tuh? Jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang comprehensive sexuality education, itu di Sicilism mengambil 4 pilar utama. Ada interpersonal violence, itu tentang bagaimana kita bisa merasa aman atau menjaga diri kita sendiri. Lalu ada healthy relationship, bagaimana kita bisa mendevelop atau mengembangkan skill-skill untuk ada di hubungan yang sehat. Lalu ada sexual health, itu yang ya tentang kesehatan reproduksi dan segala macamnya itu. Lalu ada me and my body, itu basic functional skills, baik itu di physical. Lalu aku lupa ada 3 pokoknya, dan itu akan banyak berbicara tentang gender, seperti itu. Oke. Aku tertarik nih sama yang tentang relationship itu. Aku nggak tahu kenapa ya, kayak setiap aku scrolling Instagram nih, setiap aku lihat snapgram, itu tuh banyak banget teman-temanku yang sekarang ini tuh pada menikah. Jadi di podcast kali ini aku khususnya dan juga teman-teman cerita tuh pengen tahu lebih dalam tentang menikah itu sendiri sih. Mungkin kalau boleh tahu dari sudut pandangmu, menikah tuh apa sih? Kan banyak nih yang mendefinisikan menikah tuh ya berkomitmen dengan seseorang, atau apa ya istilahnya, ada juga nih orang tua yang bilang kamu kalau menikah tuh nggak cuma 2 hati aja, tapi kamu menyatukan 2 keluarga gitu. Nah, kalau menurut dari kamu sendiri, definisi menikah tuh apa sih? Wah. Berat ya, ini pertanyaan awal udah berat guys, definisi menikah. Masih SD Kak, nggak tahu nikah tuh apa. Apa ya menikah tuh? Sebenarnya pertama aku mau reaction dulu ya. Tadi kamu bilang kalau belakangan banyak banget yang menikah, teman-temanku juga banyak banget guys yang menikah kayak kan? Ya Allah, saya deg-degan kan. Tapi definisi menikah menurut aku itu sebenarnya hampir sama ya kayak pacaran, kayak kita udah menemukan orang ini yang bisa capable untuk compatible sama kita lah ya, baik itu secara emosional, fisikal, intelektual, spiritual maupun finansial gitu. Tapi bedanya sama pacaran adalah itu udah one step level komitmen yang lebih gede lagi. Dan kenapa bisa kayak gitu? Karena bener kayak yang kamu tadi bilang, itu nggak cuma tentang kita mau pacaran nih, misalnya kita pacaran gitu kan. Terus kalau pacaran kan kadang-kadang kita kayak kita tahu nih kita bakal, mungkin kita masih trial and error dulu, kita masih nyoba-nyoba dulu. Masih perkenalan lah ya, Iya, masih pengen ngeliat cocok apa enggak gitu kan. Tapi kalau misalkan udah nikah, itu pertanggungjawabannya akan jauh lebih banyak gitu kan. Dan itu udah terikat hukum juga. Jadi aku rasa itu emang sebenarnya sama aja kayak pacaran, tapi tanggung jawabnya lebih gede, komitmennya juga lebih panjang, seperti itu. Oh ya, terus masih nyambung yang tadi nih Pia, yang tentang banyaknya teman-teman kita yang udah menikah gitu. Nah itu kadang jadi jadi refleksi ke diriku sendiri, dan mungkin jadi sedikit
tuntutan itu, walaupun mungkin keluargaku juga nggak ada menuntut dan segala macam, tapi kan ya aku sadar umurku akan selalu bertambah dan aku udah nggak anak kecil lagi gitu. Terus aku melihat juga fenomena di Indonesia tuh kayak kalau misalnya ada entah itu cewek atau cowok gitu ya, ketika umur mungkin lebih banyak pressure-nya ke cewek gitu, ketika udah 28 tahun ke atas dan mungkin belum menikah, itu tuh disebut-sebut sebagai perawan tua gitu. Dan kenapa ya? Aku pengen tahu sih gimana pandangan kamu, kenapa sih masyarakat Indonesia ini kayak mengharuskan banget untuk menikah gitu, seseorang buat menikah? Menurutku ya, sebenarnya mungkin itu punya alasan biologis, kan perempuan punya rahim dan emang kalau misalnya kita haid itu satu persatu telur kita akan dikeluarkan dan emang dari awal kita dilahirkan tuh udah ada the exact amount, udah ada apa ya sejumlah ini loh ovum kita dan itu akan dikeluarkan secara gradual gitu kan. Dan banyak yang bilang, memang ayahku pun sebenarnya dokter juga, beliau bilang kalau misalkan emang mau punya anak di usia 30 tahun itu udah too risky sebenarnya, akan punya resiko either itu anaknya mungkin difabel atau mungkin jadi punya retardasi mental dan segala macamnya itu. Tapi sebenarnya kalau pernikahan itu sendiri kan nggak selalu tentang punya anak ya. Itu sih, jadi sebenarnya kalau aku personal, kalau tentang nikahnya itu kembali lagi karena nikah itu ketika kita udah nemu nih orang yang emang benar-benar bisa ngerti kita, benar-benar bisa jadi pasangan hidup kita, itu nggak selalu ditemukan di usia sebelum 28 kan. Kadang kita nemu itu kayak di usia 30, 35 dan segala macamnya itu. Dan kembali lagi pernikahan itu keputusan pribadi masing-masing, jadi nggak bisa dituntut pakai kayak gitu, kecuali kalau memang tujuan menikahnya itu untuk punya anak atau seakan-akan nggak ada cara lain untuk punya anak selain menikah. Nah itu mungkin itu bisalah untuk masuk akal lah alasanmu untuk menuntut di usia segitu gitu. Tapi kembali lagi sih, mau punya anak di luar pernikahan atau di dalam pernikahan itu kembali orang masing-masing lagi. Oke deh. Terus kalau dari tadi kita udah ngomongin tentang pernikahan dan segala macamnya, aku cuma penasaran aja sih, sebenarnya tuh benefits dari menikah tuh apa sih, selain kayak aku punya temen nih, kayak temen seumur hidup lah katakan, yang buat mensupport aku dan segala macam, mungkin secara finansial, secara emosional gitu. Tapi apa sih benefits lain gitu dari menikah? Kalau aku personal ya, benefit dari menikah seperti yang udah kamu sebutkan sih, kita kayak punya support di ABCD yang tadi kita butuhkan gitu. Dan nggak hanya itu, kita juga bisa mengembangkan suatu hal yang baru lagi. Dalam artian begini, aku menganggap bahwa pernikahan atau pacaran aja deh, kita membangun healthy relationship sama orang itu bukan tentang aku punya kepingan puzzle yang belum terisi, terus ada orang lain yang punya pelengkap puzzle itu, bukan kayak gitu. Tapi kita sama-sama udah settle, kita sama-sama udah sehat, udah secure, udah bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Dan orang yang satu ini juga bisa kayak gitu, dan kita bisa membangun sesuatu yang beyond dari apa yang kita punya sekarang. Itu sih benefit dari pernikahan sendiri. Kayak semacam kalau ada nih teori Maslow gitu kan, ada ngomongin teori ini guys, serius tolong diperhatikan. Ada kebutuhan gitu kan, memang ada kebutuhan afeksi tuh di level 3 atau di level 4, aku juga agak lupa. Tapi somehow bagi aku kan di puncak tuh ada self actualization ya, bagaimana kita merasa teraktualisasi terus menerus, bagaimana kita merasa feeling contented, kita merasa penuh gitu kan. Dan kadang afeksi itu setelah kita dapatkan dan kita bisa membangun sesuatu yang beyond dari diri kita sekarang, itu juga aktualisasi diri gitu. Jadi kalau misalnya pernikahan atau pacaran atau hubungan romantis bikin kita merasa feeling content, itu hal yang aku mau capai juga gitu loh dalam pernikahan. Jadi mungkin itu sih benefitnya pernikahan ya. Terus ini lagi nih, aku penasaran banget nih Pia. Aku sempat baca ini sih fenomena, mungkin udah nggak asing lagi ya kita dengar, menikahkan pemerkosa dengan korbannya. Terus mungkin apalagi ya, penggerebekan gitu di kos-kosan atau di kontrakan yang itu sasarannya tuh ke pasangan yang belum menikah. Nah, apakah itu tuh termasuk dari keuntungan dari menikah juga nggak sih? Kayak misalnya dengan label setelah menikah, akhirnya itu juga menjadi solusi gitu loh akan hal itu. Kalau menurut kamu gimana? Sama sekali enggak sih. Enggak ya? Gimana ya?
coba deh kita coba pindah-pindah perspektif dulu ya. Bayangkan kamu korban yang diperkosa atau ya penyintas lah ya, penyintas yang habis diperkosa gitu. Kamu dihadapkan sama orang yang jadi sumber ketakutanmu. Kamu dihadapkan sama sumber ancaman yang membuatmu sebah sama hidup ini. Terus dipaksa untuk menikah dalam artian dia akan jadi orang yang kamu lihat seumur hidup setiap pagi. Dari mana untungnya? Nggak ada. Itu dari perspektif ininya ya, dari perspektif orang yang mengalaminya gitu. Mungkin mereka merasa seperti itu, aku pun juga enggak dalam posisi itu ya teman-teman. Jadi aku harap kita semua dijauhkan dari kondisi itu. Lalu kalau society atau masyarakat merasa itu keuntungan, aku mau mencoba memahami itu sebagai kayaknya masyarakat tuh sekalinya udah berhubungan seksual sekali sama orang itu harus selamanya sama orang itu gitu. Padahal sebenarnya keputusan untuk kita mau berhubungan seksual sama siapa, keputusan kita mau menikah sama siapa itu kan ada di diri kita sendiri kan. Jadi aku rasa itu jauh dari kata benefit sih, karena siapa yang merasa diuntungkan dari diatur-atur hidupnya sama orang lain ya kan. Kalau kita udah ngomongin benefits, aku juga pengen tahu nih sebenarnya ada juga nggak sih mungkin kerugian dari menikah gitu. Tapi mungkin menikah yang di sini yang aku maksud kayak misal aku juga sekalian cerita kali ya, kayak beberapa orang yang udah aku temuin dan menikah tuh kadang bilang aduh kayak aku nyesel deh nikah gitu. Kayak aku nggak cocok deh sama pasanganku kayak gitu. Tapi itu udah menikah. Mungkin kalau pacaran kita bisa mungkin nggak cocok, kita bisa putus dan kita bisa move on dan mungkin nggak ada beban atau tanggungan lain. Tapi ketika menikah sesuai dengan perkataanmu tadi itu udah one step lebih dari pacaran, itu gimana gitu menurut kamu? Kalau ngomongin kerugian menikah sih sebenarnya aku rasa itu tergantung decision making di awal ya. Tentu itu akan merugikan kalau misalkan itu nggak sesuai sama kita ya kan. Itu kenapa tadi ada konflik dan pada akhirnya nggak cocok. Terus tapi perkara ketidakcocokan itu kan bagaimana kita mau memutuskan kita mau belajar apa enggak. Itu sih kita akan merasa nggak cocok sama siapapun karena mau dibilang dia cocok sama aku sepenuhnya, tapi kan kita punya unique person ya. Kayak kita nggak 100% sama nih. Ada beberapa hal yang perlu untuk disesuaikan, ada beberapa hal yang ya namanya juga resolusi konflik, namanya juga belajar, punya hubungan sama orang lain, pasti ada banyak hal yang perlu untuk dicocokin gitu loh. Kadang-kadang tinggal kita mau belajarnya apa enggak, atau apakah masih mungkin nih untuk belajar bareng sama orang ini gitu sih. Jadi kadang-kadang itu sih yang jadi tantangan, bukan kerugian ya, tapi tantangan dalam menikah. Berarti kita tuh kayak sesuai yang kamu bilang tadi, kita tuh bakalan selalu nggak cocok sama seseorang dan tergantung dari diri kita mau melanjutkan untuk belajar atau enggak. Kalau gitu pertanyaanku bertambah lagi nih Pia, kayak sampai batasan mana sih aku tuh harus harus istilahnya kayak mau belajar terus sama orang ini. Misalnya aku ketemu sama kamu, misalnya kita pacaran gitu. Terus kayak mungkin ada satu hal yang aku nggak suka, terus oke nih aku berusaha menerima, kita sama-sama memperbaiki dan kita belajar segala macam. Terus ada hal lagi dan sampai titik mana gitu loh akhirnya aku harus istilahnya ngasih batasan itu gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalkan batasan ketidakcocokan orang itu tuh bisa beda-beda banget ya, bisa beda-beda banget. Tapi kalau aku mau ngasih rumus nih atau mau berbagi rumusku personal, itu akan mencapai batasan aku nggak bisa sama orang ini ketika itu udah ngomongin tentang value dan prinsip. Itu sih kalau di aku. Jadi selama di luar itu kan masih ada banyak hal lain ya yang berkembang. Kayak cara atau pendekatan atau apa tuh masih ada banyak hal yang banyak branches-nya lah. Itu kadang kita masih bisa belajar menerima, kita masih bisa oke lah di-adjust dikit, diatur dikit gitu. Tapi kalau udah ngomongin prinsip, udah ngomongin value dan itu crossed banget, enggak deh gitu. Ya kita udah belajar 25 tahun untuk jadi diri kita sendiri sekarang kan. Masa ketika kita udah ketemu sama pasangan dan kita memutuskan untuk menikah sama dia, kita diminta untuk mereduksi apa yang udah kita bentuk selama itu gitu kan. Jadi aku merasa itu sih titik finalnya untuk udah deh kayaknya enggak gitu. Oke deh, kalau gitu berarti perceraian dalam pernikahan tuh menurutmu gimana Pia? Maksudnya kayak orang-orang pasti misalnya aku udah menikah, terus aku cerita aku udah gak bisa deh sama pasanganku, dan dia udah value ku sama dia udah beda banget, udah gak bisa lagi gitu. Terus kayak pasti saran-saran dari orang kayak
mungkin kamu kurang berdoa mungkin, atau mungkin ya pasti kamu bisa lah, kalau bisa jangan cerai gitu. Kayak seakan-akan perceraian nih kayak jadi momok, dan bahkan mungkin perceraian artis aja selalu kita omongin gitu loh. Nah, kalau dari sisi psikologi sebenarnya tuh gimana sih perceraian tuh, kayak apakah itu mungkin hal yang baik ataukah itu atau gimana? Aku juga masih nggak ngerti. Sebenarnya aku juga masih belajar ya teman-teman. Belum menikah, belum pernah bercerai. Tapi kalau aku personal memandang perceraian tuh gini, kita kan belajar, kita berkembang, kita membangun diri dan menyusun diri sampai segede gitu kan. Terus mungkin di awal kita merasa cocok sama orang ini. Di beberapa waktu kemudian setelah kita mencoba belajar lebih lagi, oh ternyata nggak cocok, dan aku rasa itu seperti kayak kita mengubah keputusan aja gitu loh. Ya kan? Itu sih, tapi in a way perceraian itu sendiri tuh aku rasa itu hak orang gitu loh untuk memilih. Dalam artian ya kalau misalkan emang udah nggak cocok, kamu mau menghabiskan sisa waktumu, sisa hidupmu dengan orang yang nggak cocok, padahal kamu punya pilihan. Tapi again teman-teman, karena nikah itu nggak hanya kamu, ketika kita udah menikah kan kita udah nggak bisa egois ya. Kita udah ada keluarga lah di belakang, udah ada anak mungkin. Itu sih yang kadang-kadang perlu untuk dipertimbangkan juga. Kalau misalkan kita cerai atau kita nikah tuh nggak cuma kita doang, tapi ada pihak-pihak lain yang juga istilahnya terpengaruh atau jadi stakeholder lah dalam hidup kita gitu kan. Bener. Berarti kayak sebelum kita mau masuk ke step menikah tuh emang banyak banget ya pertimbangan. Banyak banget. Dan kayak tadi yang udah kamu jelasin tadi, mungkin ada keluarga dan segala macamnya. Nah, terus ini Pia, banyak banget nih pertanyaannya dari aku, maaf ya. Aku pernah lihat nih di TikTok, guys. Sumberku tuh TikTok sekarang. Oke. Dia ngepost gini, jadi dulu waktu dia masih pacaran, dia tuh di-treat kayak baik lah, kayak istilahnya disayang-sayang, dikasih afeksi gitu. Tapi ketika udah menikah, dia baru melihat sisi lain gitu dari pasangannya ini, kayak jadi sering abusive, terus sering maki-maki dan segala macemnya. Terus ntar kalau misalnya si cewek ini milih untuk mungkin bercerai gitu, ntar banyak nih orang-orang di sekitarnya yang mengatakan, lah gimana kamu, itu salahmu sendiri dong, kamu nggak mengenal pasanganmu gitu, gimana dulu kamu pacaran gitu. Padahal kan nggak semua orang itu bakalan menunjukkan sifat aslinya gitu waktu pacaran. Nah, terus berkembang lagi, mungkin nyambung juga sama yang kayak gini. Misalnya aku pernah ketemu juga nih sama cowok yang bilang dia ini bakal berubah gitu. Dia kalau misalnya ketemu sama orang yang tepat, dia bakal berubah gitu. Atau mungkin kayak, mungkin aku sekarang selingkuh, tapi besok kalau kita udah nikah, aku nggak bakal selingkuh, aku janji gitu. Ini cuma tahapan doang gitu. Nah, itu tanggapannya gimana Mbak Pia? Tolong dijawab ke teman-teman cerita. Emang dikira cewek itu pusat rehabilitasi anak nakal. Itu gimana? Tanggapanku ya? Ya, tanggapan. Alhamdulillah aku dijauhkan dari orang-orang kayak gitu. Terselamatkan lah ya kamu. Wah, tapi aku rasa itu kalau misalnya, iya betul sih tadi kamu nyebut rehabilitasi. Semoga cowok-cowok yang kayak gitu, atau kalau misalkan teman-teman ada yang punya temen yang kayak gitu, tolong diantar ke pusat rehabilitasi ya, karena sebenarnya yang dibutuhkan tuh itu, bukan perempuan yang untuk membenahi gitu. Tapi aku nggak bisa menanggapi secara spesifik atau detail ya, karena lagi-lagi orang-orang yang kayak gitu, yang awalnya kayak gitu jadi kayak gitu tuh, aku yakin mereka punya dinamikanya sendiri gitu kan. Dia punya ceritanya sendiri, dan mungkin ada beberapa hal yang dihadapi gitu yang kita nggak tahu, kita nggak bisa ngejudge gitu aja. But again, aku sepakat banget sama yang tadi kamu bilang kalau pasangan kita, mau itu cewek mau cowok, itu bukan orang yang bisa mengubah kita. Begitu pula kita juga nggak bisa, guys. Begitu pula kita juga nggak bisa, aku bisa ngubah dia. Tenang aja, dia mau kayak gimana, ntar kalau misalnya sama aku bisa kok. Enggak juga. Lagi aku kembalikan ke premisku yang awal, kalau pasangan, hubungan romantis yang sehat itu ada dua orang yang emang udah settle lah ya, udah bisa sama dirinya sendiri gitu, udah cukup, bukan sembuh,
ya udah cukup sama dirinya sendiri, udah Berdikari selesai lah ya. ya, betul. Dan kalau misalkan kamu merasa masih ada hal-hal yang mungkin perlu disembuhkan luka-luka dulunya atau perlu untuk dikembangkan dulu, itu ya nyarinya di dirimu sendiri. Kamu berkembanglah di tempat lain, bukan nyari pacar buat nyembuhin itu. Nggak gitu caranya, sister. Gitu. Banyak juga mungkin aku dulu salah satunya tuh menganggap kayak mungkin ada apa sih superhero syndrome gitu, kayak Oh iya, yang betul. aku bisa nih mengubah pasanganku menjadi lebih baik, kita bersama-sama berubah, tapi itu kayak melelahkan juga gitu Betul, loh buat iya. aku. Dan itu emang nggak bisa, kita nggak bisa merubah seseorang, kita cuma bisa berubah atas diri kita sendiri. Betul. Aku mau nambahin dikit sama yang tadi. Ketika kita berhubungan romantis, kan kadang emang kita merasa itu adalah bentuk afeksi kita lah ya, itu adalah bentuk bantuan kita untuk bikin dia lebih baik gitu kan. Tapi lagi-lagi perubahan itu hanya bisa dimulai dari orang yang memang dia merasa bermasalah gitu loh. Kalau misalkan dia nggak ngerasa itu masalah, kamu cuma maksa doang, kamu cuma mengubah keadaan yang sebenarnya belum bisa diubah secara konstan atau cepat gitu loh. Lagi-lagi kalau misalkan kamu mau berubah, ya itu dari kamu sendiri gitu sih. Oke. Terus tadi nyambung ke maksa-maksa tadi, aku jadi inget ini apa yang barusan aja diceritain tadi sama teman-teman di sini tentang fenomena pernikahan anak gitu. Bukan anak sih, mungkin remaja yang mungkin masih belum cukup dewasa gitu. Baru beberapa tahun udah minta cerai karena yang salah satu pihaknya ini kayak keasikan apa ya, malah menghabiskan masa mudanya gitu, kayak main PS, nongkrong, futsal gitu. Jadi kayak nggak memberikan memberikan Afeksi, nafkah. Ya, memberikan afeksi dan nafkah gitu. Berarti mungkin itu nggak maksa sih, tapi jatuhnya mereka jadi mungkin belum siap gitu. Terus mungkin tadi nyambung lagi ke ke yang diceritain sama Mas di sini, di desanya ini ada fenomena unik gitu, kayak menikahkan anak yang mungkin masih 17 tahun, masih 16 tahun gitu. Besokannya lulus SD ya kan. Itu besokannya minta dianterin pulang lagi ya. Ya, kayak gitu. Kalau gitu tanggapan kamu gimana? Iya. Lucu sih. Ada beberapa orang yang emang punya ambisi nikah muda. Iya. Temanku tuh juga ada. Ya. Itu gimana? Ada orang yang punya ambisi nikah muda, tapi ada juga yang memang orang tuanya yang punya ambisi buat anaknya nikah cepet gitu kan. Kayak mungkin ada persepsi kalau misalkan udah nikah tuh ya udah selesai tanggung jawab orang tuanya nih gitu kan. Padahal sebenarnya masa muda atau dari anak kecil sampai ke dewasa awal itu tuh ya itu masa-masa kita menemukan diri kita sendiri nggak sih? Kayak masa-masa kita lagi mau mulai melek nih sendiri gitu kan, tahu kita butuhnya apa, dan itu tuh nggak bisa didapatkan ketika kita 17 tahun atau 20 tahun, atau mungkin ada sih orang-orang yang bisa menemukan dirinya sendiri di umur segitu, tapi kan itu cuma certain people doang ya, nggak semua orang bisa kayak gitu, dan mungkin orang-orang tertentu itu memang menghadapi masa-masa yang mungkin lebih sulit daripada kita gitu untuk bisa mencapai titik itu di usia yang sangat muda. Itu sih, jadi lagi-lagi kalau misalkan kita ngomongin nikah itu ketika kita udah tahu kita maunya apa, kita butuhnya apa, bukan tentang cepet-cepetan, bukan tentang trofi kalau aku udah nikah nih, atau ini pencapaianku nikah tuh udah kecentang gitu, itu nggak kayak gitu. Itu sih. Tapi berarti yang jelas tetap balik ke diri sendiri. Betul. Jadi mungkin nggak masalah ketika aku memutuskan atau temanku ini menikah muda, tapi dia udah tahu kebutuhan dia seperti apa, terus kedepannya dan konsekuensinya gitu, it's okay, itu nggak masalah. Iya, nggak apa-apa banget. Bahkan sering ya kita dengar kalau misalkan yang tadi kamu sebutin kayak kok umur 28 belum nikah, kok umur 30 tahun belum nikah. Ya nggak apa-apa, berarti dia punya decision makingnya sendiri, punya beberapa hal yang dia rasa, oh ini keputusan yang harus aku ambil dengan kondisiku yang seperti ini sekarang, atau aku inginku seperti ini dan itulah yang bisa aku capai sekarang, kayak gitu. Jadi emang keputusan kan harusnya diambil dengan mindful ya, diambil dengan pemikiran yang sehat gitu, dan sehatnya orang tuh beda-beda, maksudnya kayak yang dirasa sesuai dengan keadaan kita tuh beda-beda gitu. Oke, Bia, kalau kita lagi ngomongin tadi kita ngomongin pernikahan dan komitmen, aku jujur tertarik sama satu hal nih.
yaitu perselingkuhan. Aduh. Gitu. Aku tadi lupa kan menanya apa? Perselingkuhan. Aku pengen tahu nih sebenarnya mungkin apa ya, definisi selingkuh tuh apa sih, atau mungkin titik awal seseorang ini bisa dikatakan selingkuh tuh apa gitu. Saya aku sering kayak denger istilah-istilah selingkuh badan, selingkuh hati atau apa gitu. Kalau menurut kamu selingkuh titik awalnya tuh gimana? Apanya gitu? Sebenarnya poin dari selingkuh itu tuh adalah pengkhianatan ya. Pengkhianatan, intinya tuh itu. Terus apa sih yang bisa disebut dengan selingkuh itu, atau definisi selingkuh tadi? Sebenarnya ilmuwan atau psikologis itu, aku pernah beberapa kali baca-baca jurnal tentang itu, dan emang mereka pun berdebat gitu loh sebenarnya apa sih definisi operasional dari selingkuh. Karena kayak kamu bilang, ada yang merasa selingkuh badan tuh itu udah selingkuh, atau selingkuh emosional tuh selingkuh, atau sekedar nonton porno aja selingkuh kadang-kadang kan. Dengerin mas. Iya, ada orang yang merasa diselingkuhi dengan pasangan nonton porno gitu. Jadi emang definisi selingkuh itu tuh juga beda-beda banget. Tapi yang aku rasa inti dari perselingkuhan itu adalah bentuk pengkhianatan. Itu kayak ya pengkhianatan alias komitmen tadi itu sih. Kalau tentang selingkuh. Berarti titik awalnya pengkhianatan gitu ya? Iya, kamu merasa berhak untuk mengambil, atau ya kan kalau bahasa Inggrisnya kan cheating ya? Iya. Kamu berhak untuk mengambil kebutuhan yang sebenarnya kamu dapatkan dari pasanganmu tapi dari orang lain kayak gitu. Itu sih. Oke. Terus ini sih aku juga akhir-akhir ini lihat-lihat gitu di YouTube ada fenomena ini tadi perceraian dan putus itu penyebabnya selingkuh gitu, dan kebanyakan aku nggak tahu, aku nggak mau bias gender sih, tapi di situ yang aku lihat tuh cowok gitu, cowok yang selingkuh. Nah dan dari beberapa mungkin pengalaman teman-temanku atau temanku ya, mungkin nggak cuma cowok juga sih ya, cewek juga bisa. Ini tuh mengatakan bahwa selingkuh tuh penyakit gitu, kayak kamu misal selingkuh terus besoknya selingkuh lagi, jadi itu apa ya, habit yang kamu lakukan dan nggak bisa diobatin gitu. Itu tuh bener nggak sih? Ada salah satu psychologist namanya Esther Farrell, dia emang banyak banget ngomongin tentang selingkuh karena kayaknya penelitian dia tentang selingkuh deh. Terus dia bilang bahwa orang-orang yang datang ke dia, tapi ini beda kultur ya teman-teman. Orang-orang yang datang ke dia itu kebanyakan cerita tentang perselingkuhannya datang dari hubungan yang sehat, dan dia nggak tahu kalau misalkan dia tuh ternyata itu selingkuh ya. Jadi dia sendiri yang melakukan atau dia sendiri yang melakukan. Jadi kayak, atau ya aku bukan Esther Farrell ya, nggak ngadepin klien-kliennya gitu, tapi sejauh yang aku dengar dari ceritanya dia di TED Talk, dia bilang kalau hampir semua pokoknya kebanyakan kliennya itu tuh datang bukan dari orang yang emang hobi selingkuh, tapi emang ternyata ini selingkuh ya, ternyata ini bentuk pengkhianatan ya, ternyata ini gitu ya, ternyata itu gitu ya gitu. Dan kadang emang sih ada beberapa orang yang sejak memulai itu, sejak tahu itu, ternyata ada ya opsi untuk dapat itu dari orang lain. Mungkin dia belajarnya dari momen itu malah yang ternyata bisa ya, tapi ada juga sebagian orang lain yang ternyata ini salah, ternyata ini nggak seharusnya kayak gini, ternyata ini melukai pasanganku, dan pada akhirnya orang itu belajar. Jadi kalau misalkan mau bilang selingkuh itu penyakit, depend on the people ya. Apakah dia belajarnya yang ternyata seru juga ya, dapat dari mana-mana gitu. Tapi ada juga yang aku nggak akan ngulangin ini lagi, dan ternyata aku punya potensi untuk itu ya, jadi aku harus untuk belajar menghindari itu, atau membangun. Kalau misalkan aku butuh apa dari orang lain, aku bilang itu ke pasangan aku gitu, aku butuh ini nih kayaknya, dan kayaknya kamu nggak ada ya kayak gitu, tapi coba yuk kita belajar karena aku kayaknya butuh ini nih kayak gitu. Ada juga orang kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau bilang itu secara general itu penyakit, Berarti selingkuh itu kesepakatan dua belah pihak atau salah satu aja sih yang merasa diselingkuhi gitu? Aku nganterin teman kerjaku semisal. Teman kerjaku untuk pulang kayak gitu. Aku sih merasa cuma nganterin aja karena cuma searah, sekalian juga merasa kasihan. Tapi pasanganku merasa kamu ini sudah berkhianat dalam hubungan kita. Kayak gitu, itu selingkuh nggak?
Itu menarik banget sih. Lagi-lagi definisi selingkuh itu masih diperdebatkan banget. Dan banyak jurnal yang bilang juga kalau pasangan pun juga masih berdebat tentang apa itu selingkuh gitu loh. Banyak pasangan yang masih berdebat apa itu selingkuh. Baik itu di secara relasional maupun itu di jurnal-jurnal akademik gitu kan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena batasan orang tuh beda-beda. Ada yang personal boundaries-nya, ya aku mau kayak gimana aja terserah, yang penting aku komitmen sama kamu, itu bisa. Tapi ada juga yang kayak cuma boncengan doang, kamu kok gitu. Kamu kok baru buka chat room doang, itu siapa? Ada juga kan. Jadi batasan orang tuh beda-beda. Lagi-lagi kalau ngomongin tentang selingkuh atau enggak, atau mau ngomongin tentang sejauh mana sih kita berkomitmen atau berbagi, dijelaskan atau diomongin secara jelas aja sama pasangan gitu loh. Kalau oh aku terganggu nih kalau misalnya kamu chattingan sama orang lain misalnya, atau oh aku terganggu nih kalau misalkan kamu nonton porno, aku merasa kamu selingkuh dari aku karena kamu nonton porno, gitu juga bisa kan. Jadi dijelasin aja, siapa tahu dari sana emang pasangan kita mau belajar nih untuk memenuhi kebutuhan kita juga kan. Itu sih, biar nggak selingkuh. Oke. Komunikasi dan kepercayaan ya nggak sih? Betul. Wow, keren sekali jawabannya. Terima kasih banyak Pia, udah mau datang dan berbagi cerita lagi. Mungkin besok kamu diundang lagi di sini ngomongin hal yang lain lagi. Oke, dengan senang hati. Mungkin terakhir kali ya, pesan buat teman-teman cerita di sana apa nih? Ada nggak? Ada dua ya teman-teman. Yang pertama, aku masih belajar. Jadi ini pembacaanku sampai umur segini, dan aku rasa teman-teman pun punya cara pembelajarannya masing-masing juga. Jadi belum tentu semua yang aku sampaikan di situ sesuai dengan value teman-teman. Jadi aku berikan lagi ke nilai yang dianut sama teman-teman atau nilai yang dipercaya sama teman-teman. Yang kedua, aku mendukung upaya kita semua untuk punya hubungan yang sehat, baik itu sama pasangan atau sama keluarga atau sama calon mertua. Jadi betul tadi kata kru yang ada di sini, kalau komunikasi dan kepercayaan itu penting banget. Jadi gimana caranya kita bisa mendevelop itu di lingkungan kita dengan baik, itu akan jadi tonggak yang bagus buat hubungan yang sehat. Oke, segitu dulu podcast teman cerita kali ini. Pia ikutin aku ya. Oke. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Share. Supaya podcast ini semakin berkembang, kita bisa belajar bersama-sama lagi dan kita bisa cerita banyak lagi. Oke deh, see you, bye-bye.